mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, semua fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU KUHP. Pimpinan DPR berharap publik yang masih menolak proses legislasi tidak termakan hoax terkait substansi KUHP baru yang disahkan. KUHP mulai diberlakukan 2 Januari mendatang atau bersamaan dengan berlakunya KUHP yang baru. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul. Dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengklaim isi KUHP yang baru berbeda dari KUHP yang lama. Habibur Rahman menyatakan di KUHP lama, kekuasaan negara atau aparat penegak hukum terlalu kuat. Sedangkan di KUHP baru, hak warga negara yang diperkuat. KUHP baru berupaya melindungi warga negara dari penyiksaan dalam proses hukum serta mengatur mekanisme penahanan yang lebih objektif. Selain itu, KUHP baru juga memberikan penguatan pada peran profesi advokat sebagai pendamping warga negara. Di KUHP yang lama, negara itu terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Ada di gambar yang sebelah kiri ya, yang merah itu. Kalau di KUHP yang baru ya, warga negara diperkuat, diberdayakan, haknya diperkuat ya, melalui juga penguatan profesi advokat sebagai orang yang mendampingi warga negara. Kemudian di KUHP yang baru ini kita sudah melakukan akomodasi maksimal terhadap kelompok rentan ya. Dalam RU ini kita mencantumkan pengaturan spesifik untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga mengungkap KUHP baru melindungi warga negara dari penyiksaan selama dalam proses hukum. Menurut KUHP baru dalam pemeriksaan harus ada kamera pemantau atau CCTV. Secara spesifik ya mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan. Yang mana di KUHP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHP lama terus berlangsung hingga saat ini tiap hari akan ada korban. Makanya di KUHP baru disebut pasal 143 huruf M hak saksi, pasal 144 huruf Y hak korban secara tegas menjamin hak bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum. Ini diusulkan dari Universitas Indonesia melalui saudara Taufik Basari. Selain itu, pasal 30 ayat 2 mengatur bahwa pemeriksaan direkam menggunakan kamera pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan dan pencegahan praktik penyiksaan. Jadi dalam pemeriksaan menurut KUHP baru itu harus ada kamera pengawas. Hal baru lainnya di KUHP baru menyebut seseorang bisa mendampingi advokat bahkan sejak belum berstatus saksi. Advokat juga bisa menyampaikan keberatan terhadap proses hukum yang dijalani kliennya. Nah, di KUHP yang baru, seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat. Bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi, baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP lama juga aturannya, seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat, dan mendengar. Nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHP baru, advokat bisa menyampaikan keberatan dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Jadi kita bisa membayangkan nanti advokat kita seperti advokat di film-film Amerika bisa debat dengan penyidik membela kepentingan kliennya. Masih di tempat yang sama, Habibur Rahman juga mengatakan KUHP yang baru mempertegas aturan restoratif justice, di mana penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mencari titik temu antara pelaku dan korban sehingga tidak perlu diteruskan secara hukum. Ya, keadilan restoratif ini adalah intinya penyelesaian masalah antara pelaku dengan korban untuk
mengembalikan kerugian korban tanpa melanjutkan ke proses hukum. Banyak sekali perkelahian remaja, misalnya orang yang sudah damai, tapi proses hukumnya sering lanjut, ya kan ya. Pertengkaran tetangga antar tetangga, orang yang sudah damai tapi proses hukum berlanjut. Ujaran, ya yang sekarang disebut ujaran kebencian, orang merasa dicemarkan nama baiknya, tidak dimusyawarahkan, tapi prosesnya bisa berlanjut. Dengan KUHP yang baru, itu ada yang namanya mekanisme restoratif justice. Bisa bertemu, dipertemukan pelaku dengan korban, dicari titik temunya sehingga nggak perlu lanjut ke proses hukum. Ini nilai-nilai luhur yang sejak zaman dulu sebetulnya juga sudah ada, tapi baru kita atur secara tegas dalam KUHP ini, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد